Hai semuanya, selamat datang di vlog aku lagi, Irma Mardia. Di video kali ini aku akan membahas tentang reksadana. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu apa itu reksadana. Bagi kalian yang belum tahu apa itu reksadana, jadi reksadana itu adalah wadah pengumpulan modal yang nantinya setelah dikumpulin akan dibelikan saham. Nanti hasil keuntungan dari saham yang udah dibeli akan dikembalikan lagi kepada si pemodal itu sesuai dengan jumlah modal yang udah dia masukin ke dalam reksadananya. Jadi itu sederhananya ya. Tapi sebenarnya reksadana ini udah juga dituangkan dalam salah satu undang-undang pasal ini. Karena reksadana ini juga program pemerintah yang udah legal gitu. Di reksadana ini ada orang-orang yang akan memanajerial atau mengatur dana-dana yang udah kita masukin ke dalam reksadana. Itu namanya adalah seorang manajer investor. Mereka adalah orang-orang yang udah bersertifikat, mereka adalah orang-orang yang udah berpendidikan dan tahu banyak tentang saham, dimana kita sebagai orang awam yang nggak tahu saham sama sekali gitu, nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk mantengin terus dan lainnya. Jadi kita cukup masukkan dana dan kita amanahkan dana kita kepada manajer investor. Nanti mereka akan memanage sedemikian rupa uang kita yang nanti diharapkan kedepannya bisa memberikan keuntungan jangka panjang untuk kita juga. Nah, kenapa aku tertarik membahas ini? Karena kemarin itu aku pernah nonton videonya Raditya Dika yang ini, kalian bisa nonton nanti setelah video ini selesai, oke. Dia ngebahas tentang reksadana dan aku tertarik mengenai topik itu dan akhirnya aku coba cari-cari dan coba sendiri gitu. Aku coba sendiri reksadana ini untuk seorang yang fresh graduate bisa dibilang, atau sebenarnya udah nggak fresh graduate banget sih, cuman ya pekerja pemula, mungkin gajinya UMR ataupun gajinya nggak sebanyak yang udah profesional gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kita terapin reksadana ini untuk orang-orang yang baru bekerja seperti aku dan seperti kalian mungkin yang sama. Ataupun bagi milenial yang mungkin mahasiswa yang punya uang jajan juga bisa investasi. Keren banget kan? Aku kan sharing pengalaman aku investasi di aplikasi yang namanya Bibit. Jadi Bibit ini adalah satu aplikasi online atau daring yang bergerak di bidang reksadana gitu. Dan Bibit ini sebenarnya udah di bawah OJK juga. Kalian bisa pilih platform manapun yang kalian suka, bisa online, bisa offline, bisa ke bank dan yang lainnya. Tapi aku di sini untuk case aku sendiri, aku pakai Bibit sebagai platform aku untuk beli reksadana. Nah, sebenarnya bukan Bibit aja sih, masih banyak aplikasi lain kayak Bareksa, kayak Aladin ya, kalau nggak salah Aladin. Kalian bisa pilih yang mana aja. Yang penting banget ini kalian harus periksa dulu apakah dia udah di bawah jangkauan OJK, di bawah pengawasan OJK atau belum. Namanya investasi ya, investasi itu nggak bakalan hasilnya nampak dalam waktu dekat. Mungkin kalau kalian mau investasi itu akan dilihat hasilnya dalam waktu panjang atau jangka panjang gitu, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kenapa menurut aku investasi ini sangat ramah untuk milenial? Karena aku sendiri udah coba gitu, dan juga harganya murah. Kalian bisa mulai beli reksadana kalian dengan harga 100.000 dan juga ada yang 50.000. Bahkan di suatu aplikasi bisa kita beli 10.000 doang gitu. Dengan 10.000 kita udah bisa beli reksadana. Kalau kalian tertarik dengan investasi kayak gini, aku nggak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar sedetail mungkin ya, karena aku juga masih tahap pembelajaran dan aku mau sharing ini karena aku udah beberapa bulan terakhir coba reksadana dan menurut aku worth it juga sih untuk milenial. Kenapa aku nggak ngomongin atau ngangkat konten ini biar lebih banyak gitu yang tahu
biar kalian juga tahu mungkin kalian mau investasi ke depannya, karena ini worth it banget sih daripada uangnya kita habisin untuk hal-hal yang nggak penting gitu ya, untuk jajan boba-boba yang 50 ribuan atau beli tas yang sebenarnya udah banyak di rumah, beli segala macam yang nggak penting. Menurut aku mending uangnya kita investasikan, nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita akan ngerasain hasilnya. Kita main di pasar uang ini kayak contohnya punya aku yang di sini, keuntungannya nggak terlalu banyak, tetapi kelebihannya dia harganya akan tetap sama gitu. Berapa modal yang kita masukin kayak 1 juta, ya udah modalnya nggak akan hilang dan jatuh drastis banget gitu. Beda kalau kita adalah investor agresif gitu, yang kebanyakan mainnya di saham, yang mana nominalnya bakalan cepet turun dan cepet naik gitu. Bagi kita yang pemula dan belum siap mental untuk lihat uang kita habis, uang kita minus gitu, mungkin menurut aku lebih baik kita coba yang lebih awal dulu ya lah ya, kayak di pasar uang atau obligasi, atau campuran obligasi pasar uang, sedikit saham boleh lah mungkin, tapi itu harus yang jangka panjang. Tapi kalau aku sendiri, kenapa aku pilih pasar uang? Sebenarnya tujuan aku investasi di pasar uang itu untuk buat dana darurat gitu. Seperti yang kita tahu, dana darurat itu adalah dana yang paling penting. Suatu saat ada terjadi apa-apa, hal yang nggak kita inginkan, takutnya nanti kita nggak ada dana. Jadi dana darurat akan nolong kita. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih tahu tentang reksadana, walaupun menurut aku ini dikit banget ya, secara garis besar banget, karena kalian bisa belajar kalau tertarik. Kalian bisa coba dengan nominal yang sedikit dulu, yang nggak belajar untuk belajar lah gitu, cocok atau enggak aku sama investasi reksadana atau investasi lain. Oke, oh iya, aku juga punya rekomendasi kalau kalian tertarik dengan investasi atau financial talk kayak gini. Kalian bisa nonton channelnya Mbak Prita Gozi. Nanti aku taruh di sini ya, Prita Gozi, Zep Finance kalau nggak salah namanya. Channelnya Zep Finance atau Mbak Prita Gozi. Beliau banyak share tips-tips keuangan untuk milenial dan gimana cara saving dan investasi dan yang lainnya. Menurut aku bermanfaat banget video dan konten-kontennya. Kalian bisa cek di sana. Dan yang terpenting, Mbak Prita Gozi adalah orang yang expert di bidang financial dan bukan kayak aku. Sekian sharing hari ini, dan semoga dengan adanya video ini kita bisa, mungkin suatu saat kita bisa merdeka atau kita bisa freedom di dalam finansial. Semoga kita yang milenial atau pekerja baru lebih cepat melek finansial, belajar sama-sama ya teman-teman, karena aku juga masih belajar. Aku harap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.